Halo teman-teman, assalamualaikum. Di sini aku mau ceritain pengalamanku lagi nih. Caca, bisa diam dulu gak sih? Udahlah, stop dulu. Ini lebih penting lagi. Jadi, aku tuh lagi gambar-gambar untuk dimasukin ke video kerjaan nanti. Tapi sekarang ini mendadak HP ku nge-lag karena memoriku habis. Perasaan kemarin memoriku masih penuh banget deh. Oh, kalau itu gampang. Kalau aku sih HP-nya pakai aplikasi Nox Cleaner. Hah? Aplikasi apaan tuh? Jadi Nox Cleaner ini adalah aplikasi yang bisa menghapus memori sampah di HP kamu. Jadi sampah yang bersembunyi pun bisa ketahuan oleh aplikasi ini dan bisa langsung terhapus hanya dengan sekali tekan. Selain itu, Nox Cleaner juga bisa mempercepat HP-mu sehingga saat bermain game berat di HP-mu tidak akan nge-lag dan akan semakin lancar. Oh iya, di Nox Cleaner juga kamu bisa memanajemen foto-fotomu. Kamu bisa menemukan foto-foto ganda atau foto-foto yang sudah tidak kamu perlukan lagi untuk kamu hapus sehingga bisa menjaga memori HP-mu agar tetap kosong. Kita juga dapat menghemat baterai jika kita mempunyai aplikasi Nox Cleaner ini sehingga baterai HP kita tuh tidak akan cepat habis jika kita mempunyai aplikasi ini. Selain itu sih masih banyak lagi kegunaan lainnya dari aplikasi Nox Cleaner ini seperti mempercepat RAM, menambah kunci pada setiap aplikasi, dan masih banyak lagi. Nah, jadi itu kegunaan dari aplikasi Nox Cleaner ini. Oh, gitu ya. Oke deh kalau gitu, aku download sekarang aja deh. Tapi cara downloadnya gimana nih? Aku gak tahu. Kalau itu sih gampang banget. Kamu tinggal cari Nox Cleaner di Google Play Store dan aplikasi Nox Cleaner akan muncul paling atas deh. Nah, kamu langsung klik install aja di situ dan tunggu sampai selesai. Dan jika kamu sudah mencoba aplikasi ini, jangan lupa buat kasih nilai kepuasanmu terhadap aplikasi ini ya. Wah, makasih banget Yas. Ya, sama-sama, Cak. Udah dulu ya, Cak. Aku mau lanjutin ceritaku nih. Bagi kalian, jangan lupa download aplikasi ini juga ya. Smartphone bebas sampah. Nox Cleaner solusinya. Jepang. Bisa dibilang aku ini orang yang fanatik terhadap sesuatu yang berbau Jepangan. Aku suka nonton anime, aku juga suka dengan J-pop, dan aku juga pernah semasa di bangku SMA mempelajari bahasa Jepang. Ya, contohnya belajar kosakata, percakapan singkat, hiragana, katakana, dan masih banyak lagi. Tapi sekarang sih aku udah lupa lagi materi kayak gitu. Yang masih aku ingat cuma sedikit kosakata dan hiragana aja. Nah, by the way, kebetulan aku fanatik itu bisa dibilang berawal dari aku masuk SMA. Dan pada saat itu ada teman-temanku yang bisa dikatakan wibu akut. Aku jadi terbawa-bawa oleh mereka. Dan pada saat aku juga masuk ke kelas bahasa Jepang pertama kali, di sana aku melihat terdapat 80% orang yang bisa dibilang masuk ke dalam golongan wibu dan otaku. Oke. Dan aku juga akhirnya ikut-ikutan juga deh masuk ke golongan itu. Kenapa sih? Waktu itu pada saat kelas Jepang sedang beristirahat, para siswa laki-laki pada saat itu sedang berkumpul membicarakan sesuatu yang tidak biasa. Aku juga pada saat itu ikut-ikutan ngumpul di sana dan ternyata mereka sedang membicarakan tentang waifu. Waifu? Ya, itu waifu. Bagi kalian yang belum tahu apa itu waifu, waifu itu bisa dikatakan sebagai karakter perempuan yang bisa dibilang menjadi karakter khusus dan dibangga-banggakan oleh seseorang. Dan waifu ini juga biasanya kita ambil dari karakter yang ada di anime, manga, atau juga di dalam suatu game. Teman-temanku yang berkumpul di situ semuanya sudah punya waifu masing-masing. Sepertinya aku juga akan mencari waifu sejatiku. Dan akhirnya setelah kejadian berkumpulan itu, aku mulai menonton banyak anime dan mencari waifu sejatiku. Dan akhirnya aku menemukan satu waifuku, yaitu Onodera dari film Nisekoi. Entah kenapa kalau lihat dia itu hatiku tuh langsung adem gimana gitu loh. Senangnya. Dia itu baik, perhatian, aduh. Suatu ketika ada salah satu temanku, Daryl. Dia tuh mengajak aku untuk bermain ke rumahnya. Rencana sih kita ingin main video games bersama-sama di sana. Akhirnya aku pun datang ke rumah Daryl untuk bermain. Saat aku datang ke rumahnya, kami bersama-sama bermain di ruangan tengah. Apalah daya aku yang jarang banget main game. Jadi aku selalu kalah saat melawan Daryl yang sangat jago bermain game. Oh iya, karena sekarang aku sedang ada di rumahnya, aku juga mempunyai rencana untuk meminta suara untuk kolaborasi. Dan dia pun setuju untuk membantuku. Akhirnya, Daryl mengizinkan aku masuk ke kamarnya untuk rekaman suara. Karena kebetulan mic-nya ada di dalam kamarnya. Saat aku masuk ke kamarnya,
Tiba-tiba aku terkaget karena melihat poster Chitoge di setiap tembok kamarnya. Oh, Daryl, kamu suka anime Nisekoi juga ya? Iya ya, suka banget. Iya bah, mantep banget animenya. Apalagi itunya loh, Onoderanya. Lucu banget. Oh iya, Onodera itu waifu aku juga loh. Wah, jadi kamu lebih memilih Onodera? Berarti kau adalah musuhku. Karena aku lebih memilih Chitoge daripada Onodera. Ya, nggak apa-apa kan, itu cuma karakter di dalam anime aja. Urusai, itu adalah wanita yang paling best bagiku. Emangnya kamu yang pilih Onodera? Hah, dasar Yasvi. Punya waifu kok tukang jual kue. Apa? Tukang kue? Berani-beraninya kamu menghina waifuku, woi! Asal kamu tahu aja ya, aku punya 5 poster Chitoge di kamarku. Asal kamu tahu juga, aku di rumah punya 6 poster Onodera. Hah, aku lebih mantap lagi. Aku punya figur Chitoge-nya juga. Ah, aku, aku, aku punya baju cosplay Onodera dan juga wignya di rumah. Hah? Mau balas apa lagi kamu? Wait, Yas. Tapi kan kamu ini cowok. Iya juga ya. Maksudku itu sebenarnya itu tuh baju cosplaynya pinjam dari adikku. Tapi bukannya ada yang mau cowok juga ya? Buset, aku salah ngomong. Ya, pokoknya pertengkaran itu berakhir dengan hal yang memalukan. Karena aku asal ngomong aja pada saat itu supaya waifuku Onodera yang menang. Dan ya, setelah bahas itu kami temenan lagi lah. Urusan waifu gak ada hubungannya lah sama dunia nyata. Orang-orang bebas memilih sesuai kehendak dia. Tapi jangan sampai kita tuh membanding-bandingkan dengan hak yang dipunyai oleh orang lain. Dan juga, boleh fanatik terhadap sesuatu. Tetapi jangan sampai kamu melupakan hal pokok terlebih dahulu. Misalnya, kamu tuh lebih mementingkan membeli Dakimakura terlebih dahulu dibandingkan dengan membeli beras untuk makan sehari-hari. Jangan sampai kayak gitulah. Kamu harus pentingin yang pokoknya dulu. Dan setelah kamu mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok, bolehlah kamu untuk mencukupi kebutuhan hobimu itu. Tapi jangan sampai berlebihan juga sih. Dan ya, sebenarnya sekarang ini tuh waifuku tuh ada banyak banget. Selain Onodera, waifuku yang lain tuh contohnya adalah Rem dari Re:Zero, Sunset Shimmer dari My Little Pony. Tapi ini bukan anime sih. Kenapa aku pilih dia? Lalu ada yang lain lagi seperti Nero dari Black Clover, Yui Hirasawa dari anime K-On!, Hidari Kanzeki dari anime Blend S, Totsuka Saika dari anime Oregairo. Dan ya masih banyak lagi lah. Yas, bukannya Hideri dan Totsuka itu aslinya cowok kan? Ya nggak apa-apa lah, suka-suka aku. Berarti kamu gay dong.